Bab 4. Bertemu. Suasana Blue Sky kini terlihat cukup ramai dan terkesan padat, karena di dalamnya banyak muda-mudi yang sedang menikmati dentuman musik yang dimainkan oleh sang DJ. Malam ini, Alvaro mengenakan jaket kulit hitam dengan dalaman kaos berwarna putih, jeans, serta sneakers yang senada dengan warna jaketnya. Hampir setiap malam, Alvaro dan teman-temannya menghabiskan waktu di klub ini jika sehabis balapan ataupun sedang bosan karena di base camp terus. "Gimana Ro malam ini?" tanya Bagas, seorang bartender langganan Alvaro. "Lumayan, nggak ada yang spesial," balas Alvaro sekenanya. Bau koko Alvaro ditepuk begitu saja dengan Okan. Ia datang bersama Aldi dan Akil. "Ro, lama ya? Sorry," kata Okan, nama lengkap cowok ini adalah Okan Radeva. "Enggak, santai aja," balas Alvaro singkat. "Gue di meja 3, lo bawa ke sana nanti," ujar Alvaro dan mendapat respon anggukan dari Bagas. Setelah Alvaro, Akil, Aldi, dan Okan duduk di tempat biasa mereka sambil memetik rokok mereka masing-masing. Sedangkan Akil fokus melihat DJ perempuan itu sedang menari di sana. "Seksi juga," gumam Akil kagum. "Giliran bohai dikit lo melek langsung," sela Aldi yang juga ikut memperhatikan. Bagas datang membawa 2 botol whisky serta 1 buket stainless berisi whiskey stone agar minumannya tetap dingin. "Seperti biasa," ujar Bagas sambil menuangkan satu persatu ke dalam gelas berukuran sedang yang sudah ia isi whisky stone. "Wah, thank you nih guys," kata Okan. Bagas merespon dengan senyumnya dan kembali menuangkan minumnya. "Minum sepuasnya, gue yang bayar," ujar Alvaro sambil meneguk minumannya. "Ini baru bos gue," ujar Akil dengan bangga sambil merangkul Alvaro dengan senyum khas ala Akil Atmaja, yang katanya selalu sukses membuat semua perempuan bertekuk lutut padanya, tapi bohong. Alvaro biasa saja dan tidak merasa risih sama sekali dengan kelakuan Akil. Gimana pun juga, Alvaro cuma punya mereka, karena teman-temannya ini yang selalu ada di saat Alvaro susah maupun senang. Bagas pun heran dari mana Alvaro mendapat uang banyak seperti ini untuk mentraktir teman-temannya minuman mahal. Jika dihitung, satu gelas kecil saja sudah habis 300-500 ribu rupiah untuk jenis minuman beralkohol tersebut. "Ro, malam ini DJ-nya cewek. Lu nggak ada niatan untuk PDKT gitu?" tanya Aldi, memberi informasi yang sama sekali tidak membuat Alvaro tertarik. "Enggak," balas Alvaro sambil fokus mengetuk-ngetuk jarinya pada gelas yang berada di genggamannya. "Mau sampai kapan lo jomblo terus, Ro?" tanya Akil remeh. "Atau jangan-jangan lo suka sama gue lagi?" "Astaga, adik masih normal bang," jahil Akil sambil meledek Alvaro. "Gil, malu diliatin cewek-cewek," kata Aldi saat yang menyadarkan Akil kembali ke kodratnya sebagai laki-laki setengah tampan. "Ah, iya juga, gue harus kelihatan maco di depan mereka," ujar Akil, sambil membenarkan rambut kriwil gemasnya itu dan menutupnya kembali dengan topi baseball berwarna hitam dan memasangnya terbalik. "Hilih, giliran di depan Alvaro aja lu menye-menye kayak tadi." "Gil, tobat nak," kata Okan sambil menertawakan Akil diikuti dengan tawa Aldi dan Alvaro. "Ye, itu sih beda, Alvaro kan kekasih gelap gue," ungkap Akil sambil mengedipkan satu matanya ke arah Alvaro. Alvaro bergidik ngeri. "Najis, homo," balas Alvaro hingga membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Di balik kaca jendela kamarnya, Dara melihat sebuah mobil Mercy C200 terparkir rapi di pekarangan rumahnya. Itu artinya kedua orang tuanya sudah pulang dari perjalanan bisnis. Dara muak dan kecewa dengan orang tuanya. Waktu untuk sekedar bercengkrama dengannya saja tidak ada. Yang orang tuanya kasih selalu materi dan materi. Dara tidak menampik bahwa ia juga membutuhkan itu. Tetapi, apa tidak bisa menyempatkan waktu mereka sedikit untuk berkumpul bersama? Kebanyakan yang orang lain lihat selama ini Dara adalah seorang yang ceria, memiliki keluarga yang amat menyayanginya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun, apa yang mereka lihat sebenarnya berbanding terbalik dengan yang Dara rasakan sekarang. Malam ini, Dara sudah ada janji dengan JJ untuk keluar sekedar melupakan pikiran kalutnya. Dara sudah menunggu JJ lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, suara klakson mobil berbunyi. Sepertinya itu dia. Dara membuka tirai jendela kamarnya. Ternyata benar. Akhirnya, perempuan itu datang juga. Dara segera menyambar sling bag dan jaket kulit crop berwarna hitamnya. Malam ini, ia tampil casual. Dara hanya mengenakan crop tee dan rok span hitam sepaha, lalu kaki jenjangnya ia menggunakan sneakers yang senada. Dara menuruni anak tangga satu persatu rumahnya, lalu berjalan gontai melewati ruang tamu dengan santai tanpa beban dan tanpa pamit ataupun menoleh kepada orang tuanya yang sedang duduk di sana. Dara sudah melihat keberadaan mereka sejak turun dari tangga tadi, tetapi ia malas dan memilih untuk lewat saja. Dara seakan tidak peduli pada tatapan tajam dari Andi Bramasta, papanya. Dara memilih jalan dengan arah pandangan lurus ke depan. "Mau kemana kamu sudah malam seperti ini?" tegur Andi kepada anak semata wayangnya. Langkah Dara terhenti ketika suara Andi menggema di ruangan ini. Dara menoleh menatap Andi dan Cecil secara bergantian. "Apa peduli papa?" tanya Dara yang terkesan dingin dan tidak menggunakan intonasi yang tinggi. Dara paham tata krama dan sopan santun. "Dara, kamu anak perempuan, apa pantas keluar malam seperti ini?" Murka Andi yang kali ini bangkit lalu melangkah menghampiri Dara. "Mas, udah," ujar Cecil mendekat dan mengusap bahu suaminya agar tenang dan tidak terbawa emosi.
Mau Dara keluar malam atau enggak, itu bukan urusan papa sama mama. Balas Dara tanpa menatap ke arah Cecil dan Andi yang kini sedang memperhatikannya. Ra, mama sama papa nggak izinin kamu keluar. Titah Cecil yang malah membuat Dara semakin tidak peduli dengan keadaannya sekarang. Dara menatap keduanya sambil tertawa miris. Dara sama sekali gak peduli. Setelah itu, Dara langsung melenggang pergi keluar rumah dan menemui JJ di dalam mobilnya. Sorry J, lama. Biasa. Iya, gue ngerti kok, Ra. Balas JJ singkat dan langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan sedang dikarenakan jalanan ibu kota juga sudah cukup sepi di jam-jam seperti ini. Blue Sky Club. Sesampainya di klub, tempat yang kini Dara dan JJ kunjungi sudah terlihat sesak dan padat. Apalagi dentuman musik DJ mengiringi mereka yang sedang menari di atas dance floor. Dara dan JJ menuju meja bar untuk memesan. Gue ke toilet dulu ya, gak tahan, kata Okan pamit tanpa persetujuan ketiga temannya dan ia sudah terlebih dahulu pergi. Selesai dari toilet, Okan yang tidak sadar tubuhnya ditubruk oleh seorang perempuan cantik. Au, ringis perempuan itu. Sorry, gue gak sengaja, ujar Okan kepada perempuan yang masih menunduk karena memegang keningnya. Tak lama, perempuan itu mendongak. Dara? Okan? Ujar keduanya bersamaan. Mereka sama-sama terkejut karena bertemu di klub yang sama. Nyatanya, Okan juga sering datang ke Blue Sky. Terakhir kali Dara bicara dengan Okan itu adalah 2 tahun lalu, di mana saat itu tepatnya Dara menolak cinta Okan karena alasan Dara yang tidak mau hubungannya lebih dari teman dengan Okan. Lo masih suka kesini ternyata, tanya Okan serius. Iya nih, cuma kalau pikiran lagi kalut aja, balas Dara sambil tersenyum kikuk. Lo sendiri, tanya Okan, seperti terlalu banyak pertanyaan yang berada di otak cowok itu. Dara menggeleng pelan. Enggak, sama JJ. Lo? Okan mengangguk pelan. Gue sama teman-teman gue. Mau gabung? Ajak Okan dengan nada keras dan agak sedikit mendekat ke telinga Dara dikarenakan dentuman musik DJ yang sangat membuat jantung kita ikut berdegup kencang. Enggak usah, takut ganggu. Balas Dara dengan senyumannya. Ya Tuhan, masih aja kayak gitu. Gue teman Lora, jadi nggak usah sungkan, ujar Okan sambil terkekeh pelan. Dari kejauhan, Agil dan Aldi melihat Okan sedang bercengkrama dengan perempuan yang menurut mereka bagus untuk dijadiin gebetan. Rasa penasaran menghantui keduanya, berbeda dengan Alvaro, yang sibuk dengan ponselnya serta sesekali meneguk minumannya. Dari kejauhan, Okan terlihat menyudahi obrolannya dengan perempuan cantik dan body goals bak gitar Spanyol itu, dan kembali menghampiri teman-temannya. Cewek yang barusan ngobrol sama lo siapa? Cantik juga, body goals parah. Tanya Aldi penasaran, otak mesinnya mulai berjalan ketika sudah melihat yang bening-bening. Kenalin atuh, lo kan punya temen di sini, bagi-bagi sama yang jomblo, kata Agil sambil melirik Alvaro, bermaksud menyindir laki-laki itu. Itu Dara, teman sekelasnya Damar dan Vinjay. Balas Okan yang kemudian menjatuhkan bokongnya pada sofa di sebelah Aldi. Seketika kepala Alvaro terangkat dan melirik ke arah Okan, karena tadi cowok itu menyebut nama Dara. Alvaro bertanya-tanya, mengapa cewek yang terlihat polos seperti Dara bisa ada di tempat yang membahayakan seperti ini? Dia siapa lo? Tanya Alvaro dengan sarkas. Pertanyaan barusan mampu membuat ketiga temannya terpaku. Kenapa bisa? Nada bicara Alvaro sesinis ini, dan tidak biasanya cowok itu repot-repot menanyakan siapa perempuan yang berhubungan dengan teman-temannya.